Ya akhirnya Pak suruh pulangin. Akhirnya saya pulangin aja Pak, taruh depan pintu. Depan pintu di bawah meja ada pot bunga, saya taruh di pot bunga. Assalamualaikum, Kak, itu gue taruh bunga, gue pergi ya sekarang ya. Assalamualaikum. Udah pergi dah. Udah kagak mau nemuin, udah takut ketemu bininya, gue kesel banget. Ya, akhirnya pulang, di situ Pak saya berdoa, ya Allah, gini amat ya susah. Katanya gampang, susah amat ya. Dan disitulah akhirnya saya balik lagi besoknya ke Pak Hasan konsultasi Pak. Pak, gimana ini Pak? Udah berapa orang saya prospek, orang ada tanda-tanda bunga-bunganya pisan. Akhirnya, yaudah, keluarga ditawarin. Itu baru kemarin ada sendiri, udah dipegang duitnya kagak jadi, batal. Teman ojol ya tahu sendiri, bapak ngeliat sini orang ada yang gabung semua. Duduk kata dia. Ya akhirnya saya pinter Pak Hasan nenangin pikiran saya dibeli nasi padang itu bungkus. Makan dulu. Akhirnya udah kenyang, saya dikasih wejangan. Ini, sini. Diajak ke ruangannya. Sudah kamu duduk. Ditanya. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Orang yang kamu kenal dengan orang yang tidak kamu kenal lebih banyak mana jumlahnya? Saya mikir. Maksudnya apa sih Pak Hasan? Udah jawab dulu kata dia. Orang yang kamu kenal dengan orang yang kamu nggak kenal lebih banyak mana? Oh saya jawab orang nggak dikenal Pak Hasan. Nah, kamu udah coba belum nawarin orang nggak dikenal? Belum. Nah coba dah. Caranya SKSD. Apaan tuh Pak Hasan? So kenal so dekat. Terus gimana nih caranya saya? Ya udah tawarin orang nggak dikenal di pom bensin. Itu kan kamu teman-teman ojol yang nggak dikenal kan banyak. Yang sama-sama ojol tapi nggak kenal kamu kan? Iya banyak sih Pak. Tapi saya udah males Pak ngajak ojol. Saya pikir gitu udah gede banget kalau ngajak ojol tuh udah. Pokoknya ngeliat baju jaket hijau udah nggak masuk level. Nggak masuk level. Akhirnya saya lebih senang ngajak orang di pom bensin, ketemu orang di masjid. Lagi santai kan orang di masjid kan lagi sejuk hatinya ya. Nah enak nih kalau ditawarin, alhamdulillah ada yang nyangkut. Nah ternyata Pak, saya juga prospek dari Facebook Pak, saya Facebook, alhamdulillah ada yang nyangkut. Singkat cerita Pak, dari orang nggak dikenal itu alhamdulillah nyangkut lah beberapa orang. Terus dari orang itu saya diajarin sama Pak Hasan, udah aja stokis, aja pembinaan terus sampai akhirnya terjadilah omset lumayan banyak lah. Dulu mah belum ada poin motor belum, jadi langsung ke mobil kan agak lama ya, 275 poin saat itu. Jadi alhamdulillah dari pertama saya gabung sampai ke 5 bulan itu poinnya itu diakumulasi saat itu 250 rumah 270 lah. Nah alhamdulillah dapat promo, dapat mobil cash. Nah, Masya Allah Pak, girangnya Pak kalau saking aja nih saya udah berusaha nggak mau nangis nih hari ini nih. Jadi bahagia banget Pak. Seumur umur Pak belum pernah megang duit pego. Pak 150 juta belum pernah. Nah saya jangan deg-degan Pak. Jangan deg-degan. Takbir. Jadi saya dikabarin Pak, Bapak dapat mobil hari ini. Ya Allah Pak, saya lagi narik ngeged Pak. Tahu nggak ngeged? Deg-degan. Pak beneran kata Pak Hasan, kamu bener dapat mobil hari ini. Kamu nanti malam ada acara di JDC Selipi katanya. Kamu datang ya. Kamu testimoni maju ke depan di panggung JDC Selipi saat itu. Karena saat itu pertemuan di JDC tiap hari Sabtu malam Minggu. Nah saya datang deh tuh Pak. Jadi pertama kali naik panggung pakai jaket Gojek Pak. Ya. Ada videonya tuh yang rekam kalau nggak salah Bang Ube. Ya, direkam singkat cerita Pak. Saya kan belum bisa nyetir ya, dan saya punya hutang. Akhirnya saya minta bantuan sama Pak Hasan, Pak bisa nggak diambil duit? Oh nggak bisa Pak, harus ambil mobil. Nah itu Pak masalahnya. Saya kan punya hutang, dan gara-gara hutang itu yang bikin saya berantakan nih masalah rumah tangga. Akhirnya Pak dibantu. Akhirnya waktu itu masih ada kebijakan, dikasihlah poin produk lah, istilahnya poin produk dicairin kurang lebih 3 hari kelar dapat duit. Saya ditransfer DP dulu kata Pak Hasan. Ini saya transfer 50 juta dulu. Yang lupa ngeliat 50 juta kayak, Pak ini beneran Pak. Itu monolnya berapa? Saya hitung. Iya bener Pak 50 juta tuh. Terima kasih Pak. Terus yang 100 jutanya gimana? Yaudah nanti 100 jutanya saya pengen beneran nggak kamu punya utang kata dia. Bener Pak. Utang sama siapa aja? Ini Pak di bank ini totalnya 60 juta. Udah yang penting 60 juta. Ini saya transfer ke kamu. Totalnya ada 150 juta ditransfer ke rekening saya. Besoknya saya bawa
Saya bawa duit Pak, saya uang cash hari itu saya bawa ke bank, saya lunasin tuh Pak. Tapi saya waktu itu minjem duitnya kan sama mantan ya, sama mantan, tanda tangannya sama dia. Saya pengen nunjukin ke dia, gua mau bayarin nih. Maksudnya mah begitu, biar dia nggak ibaratnya nggak ngelecehin gua gitu loh. Singkat cerita, saya ajak dia, Assalamualaikum, ketok pintu dulu, ceritanya. Udah pede, udah. Membuka anak saya, ada mama ada nggak? Ada dong. Mau diajak ayah mau ke bank. Saya lunasin Pak, saya lunasin. Di situ ya rasa haru lah Pak. Saking aja gak ada yang videoin ya. Kalau ada videoin tuh lumayan tuh. Bisa FYP tuh kalau TikTok. Ya gimana kagak? Iya Pak. Nanti tanda tangan menghitung. Hitung duitnya itu Pak. Ya Allah sambil mewek Pak. Sambil bleber air mata. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Dalam hati saya ini yang di belakang tuh ngeliatin yang nagi-nagi ke rumah yang ini yang bawa-bawa segala apa debt kolektor ya. Ngomongnya kagak enak banget pisan dalam hati saya ini belum nasin. Terus bini saya ngeliatin yang keluar air mata dia Pak. Ya, akhirnya mungkin dari situ kali ya. Dari situ dia lihat saya si Jena. Gua gak nyangka dia bisa lunasin utang segitu banyak dari PT BES gitu. Nah singkat cerita, tenang Pak, utang-utang saya lunas. Ternyata bukan hanya utang di bank doang Pak yang ada. Nah selama saya nggak bersama hidup sama dia Pak, ternyata tabung gas habis kejual, kulkas kejual. Ternyata dia juga pinjam uang banyak di bank, apa di bank harian itu mah banyak. Saya pikir udah kelar ya urusan saya, utang-utang saya kan yang 60 juta itu udah kelar nih. Katanya besok ada yang telepon Pak, punten mohon maaf, saya dapat nomor telepon ini dari namanya Iis, katanya suami bapak, istri bapak katanya. Loh, dia bukan istri saya lagi. Enggak gini Pak, ya dengar-dengar bapak dapat rezeki ini Pak, saya kasihan Pak, ini udah berapa bulan nggak bayar-bayar. Utang apa dia? Oh ternyata utangnya banyak banget. Kalau dihitung-hitung, saya tanyakan, saya telepon, emang kamu utang berapa selama saya tinggal sama saya? Ya banyak tuh, kamu rinci coba hitung-hitung hampir 25 juta Pak. Yaudah, nanti saya bayarin. Sama banget. Akhirnya saya bayarin Pak. Wah mungkin dia tambah ini lagi kali ya. Nah, Pak, jujur Pak demi Allah, banyak doa-doa saya dijabah sama Allah wasilah SLC ini Pak. Ya kembali lagi ke muaranya di SLC. Jadi pada saat saya bergabung Pak, bulan pertama saya nggak ikut SLC, bulan kedua saya ikut SLC. Saya ikut mobilnya Pak Hasan Basori saat itu. Nah di situ saya dulu paling depan. Pokoknya setiap SLC 5 bulan terakhir itu Pak, saya dulu paling depan. Nggak pernah di belakang, selalu paling musab paling depan. Pokoknya apalagi bagian yang qiyamul-lail Pak, yang istighosah. Waduh Pak, saya baru timbang imam bayat setelah surat Al-Fatihah itu udah langsung mewek Pak. Merasa dosa saya banyak banget. Termasuk dosa kepada anak, ninggalin bini gara-gara utang piutang. Kan dibahas tentang riba mulu ya di sini mah ya. Itu dia merasa ya Allah ini menjadi komunitas yang tepat buat diri saya di wadah. Ya doa saya di SMC pertama saya ikut tuh ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Ampuni ya Allah karena dosa-dosa riba, dosa kepada orang tua, dosa kepada anak. Nah alhamdulillah doa saya dijabah doa ya. Nah terus setiap doa juga saya kepikiran terus, saya udah ninggalin anak, ninggalin istri gara-gara hutang ini. Yaitu salah satunya adalah doa kalau memang ada kebaikan, engkau yang membolak-balikan hati kan, bolak-balikan hati. Ya kalau dulu mah dia lagi orang resep banget sama saya gara-gara banyak hutang kali ya. Ya hutangnya kan udah kelar ya, udah kelar. Ya singkat cerita doa lagi dari sini Pak, nangis lagi. Kalau kata Ustadz Amin mah, udah doanya doa nangis aja udah. Di sini doa minta ampun, doa apa yang kita ucapin aja. Sejadi-jadinya saya ucapin. Ya ada kali ucapan saya nyangkut kali ya. Itu tadi, tolong ya Allah kalau memang masih ada kebaikan di antara kami, tolong persatukan kembali lagi. Nah, kayaknya ada harapan ini. Nah, terus pulang dari SLC, saya coba nengok anak lah, karena udah kangen juga ya anak, lama nggak ketemu. Sambil mau ngasih jajan lah gitu ya. Yang bukain pintu mamanya.
lihat saya pasti pakai baju gamis, mungkin terlihat cahaya apa gitu. Dia langsung tundukkan pandangannya. Jadi singkat cerita Pak, ya kita ngobrol. Dia alhamdulillah terima kasih ya sudah dibayarin utang-utangnya kemarin ya sama-sama. Dia mulai mancing Pak. Emang kamu nggak mau nikah lagi? Ya jujur Pak, ini di forum yang luar biasa ini sebenarnya saya sudah sempat nikah lagi Pak semenjak kita cerai gitu ya. Semenjak talak, tapi panjang lah ceritanya ya Pak. Nggak nyaman karena urusannya duit mulu dan nggak nyaman untuk saya. Akhirnya saya putuskan untuk sendiri lagi. Nah sendiri lagi, pada saat sendiri lagi itu saya gaspol di PT Base-nya dan alhamdulillah ya rezeki dapat kan dari PT Base ini, dapat beli mobil. Nah mobil yang keduanya itu Pak, mobil kedua saya dapat lagi Pak. Nah pada saat dapat mobil kedua ini akhirnya saya mengutarakan maksud dan tujuan ke istri. Ya saya pikir gini Pak, kan laki-laki godaannya setelah punya duit apa? Lah paham dah. Maksudnya saya udah pernah ngalamin kegagalan 2 kali Pak rumah tangga. Saya pikir yang kedua juga gagal gara-gara saya suka tidak dianggap berlaku adil untuk keuangan kepada anak dan istri gitu. Saya pikir nanti kalaupun nyari yang orang lain pun masalahnya mungkin sama gitu ya. Jadi saya berpikir panjang-panjang. Akhirnya Pak udahlah, saya karena sudah ada 4 Pak sama yang mono sama yang pertama maksudnya. Ya udah saya coba utarakan maksud dan tujuan, ternyata dia ngomong enggak tapi ngangguk-ngangguk. Itu tandanya setuju. Akhirnya saya besok ngomong sama ibu saya, "Mak, kita udah istilah diri lah, perbaikan diri, bla. Intinya kita mau bersama lagi." Terus telepon mertua saya, ternyata mertua saya juga setuju. Dan akhirnya saya ngomong sama Pak Hasan, udah Pak Hasan jadi walinya. Pak Hasan menjadi saksinya lah. Ya kalau laki-laki kan nggak perlu wali ya. Yang penting kan istri. Orang tuanya datang, bapak kandungnya lagi kuatkan bapaknya sendiri. Akhirnya kita akad lagi di rumah. Akhirnya di situ ya alhamdulillah Pak Hasan kondangan juga saat itu ke saya. Banyak loh. Ya pokoknya biaya buat apa namanya itu. Pokoknya Pak Hasan yang bayar. Semua yang bayar. Semua kau apa namanya ambil dia yang Pak Hasan yang bayar semua. Alhamdulillah ya kita hidup bersama lagi. Bersama lagi. Saat itu puasa baru timbang seminggu Pak. Puasa baru seminggu, jadi selama bulan puasa kita ya Allah selama 3 tahun tidak sahur bareng, tidak puasa bareng. Nah selama di bulan puasa itu kita merasakan nikmatnya ibadah, bisa kumpul lagi bersama-sama Bapak Ibu. Setelah 3 tahun berpisah ya Allah nikmat banget. Puasa ada yang ngingetin udah buka belum gitu. Sahur ada yang bangunin. Ya alhamdulillah singkat cerita Pak, saya merasa lengkap sudah rumah tangga saya utuh tanpa lunas. Nah sekarang tinggal kerjakan bisnis PT Base-nya kan ya. Saya alhamdulillah dengan izin Allah 2 bulan setelah kami rujuk Pak, Allah kasih rezeki lagi dapat membeli mobil Pajero Cash nilai 2 juta. Allah. Nah setelah itu Pak, ya alhamdulillah bicara keuangan ya biasalah namanya bisnis jaringan ya. Kadang mingguan lancar, ya semenjak dapat Pajero juga saya ada pernah bolong juga Pak bonus mingguan. Ya kadang-kadang ya tapi kita udah nggak ada utang ya, tenang lah. Mobil juga nggak cicil, tenang gitu ya. Saya syukuri gitu ya. Alhamdulillah berbulan-bulan ya kita nikmati aja rasa syukur itu. Dan saya niatkan diri saya untuk selalu ikut SLC. Ya prinsip saya dalam menyikapi dengan jadwal SLC itu selalu hadir. Apapun yang kondisi saya terjadi saat itu, mau lagi nggak punya duit berangkat, nggak punya duit apalagi ya tetap berangkat. Sampai detik ini Pak, saya niatkan selalu hadir di SLC. Saya nggak pernah mau niat bolong. Nah hanya 2 kali saat itu saya bolong. Pertama saya sakit parah Pak, sakit itu, jadi nggak bisa berangkat. Kedua lagi saat itu lagi ada kerusuhan di Jakarta habis Pilpres Prabowo lah. Jadi nggak boleh ke Bandung, pokoknya di Jakarta lagi kacau katanya. Nah itu. Terus yang ketiga kemarin waktu saya umroh. Jadi singkat cerita dalam pelaksanaan 4 tahun di SLC ini saya baru 3 kali bolong. Nah prinsipnya dalam diri saya Pak, dan saya sampaikan ke tim saya mengamalkan surat Al-Baqarah, surat Taubah.
Surat Taubat ayat 41. Surat Taubat ayat 41. Ada yang tahu bunyinya? Boleh saya share ya? Boleh. Ini buat sebagai sebuah pembekalan ya. Ini sebenarnya bayan, tapi bukan bayan, Pak, testimoni. Tapi dari ininya mungkin nilainya bayan nih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya izin ya menyampaikan ayat yang teman-teman boleh pelajari dan teman-teman boleh amalkan. Semoga memuatkan untuk selalu hadir di program SLC. Suratnya surat At-Taubah ayat 41. Surat At-Taubah surat 9. Ya, surat 9. Yang bunyinya kurang lebih gini. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru hifaqan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah yalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu ketahui. Kira-kira sinkron nggak dengan pelaksanaan SLC? Sinkron. Kadang-kadang kan gini Pak, banyak di antara hadirin semua saudara-saudara kita yang udah niat berangkat, nyatanya berangkat. Yang udah siapin anggarannya, nanti kita naik mobil ini, nggak taunya batal. Ya, saya bacakan ayat ini untuk menguatkan. Jadi niatnya dikuatkan Pak, tekadnya dikuatkan. Jadi bahasanya berangkatlah, bahasa seruan apa himbauan? Seruan Pak. Suruhan, apa ibadah ajakan. Yang nyuruh siapa nih? Dalam rangka apa nih? Suratnya surat berapa tadi? Surat 9. Artinya atau artinya apa? Jadi kalau ngomongin bahasa pengampunan, kita suruh berangkat dalam keadaan ringan maupun berat. Ringan di saat punya duit, ya benar kan? Nggak ada masalah lah, buat ongkos ada, buat infak ada, buat sedekah di sini ada. Itu ringan tuh. Beratnya, buat ongkos aja orang pegang duit pisang, buat infak juga ada orang pegang duit pisang, buru-buru buat sedekah. Banyak orang yang mundur gara-gara perkara itu tuh. Padahal kata Pak Haji Febrian harus tetap kata Allah harus tetap berangkat. Makanya Pak Haji Febrian memberikan bantuan buat orang yang benar-benar yang boleh tanda kutip ya, yang lupa berangkat Pak. Ya nggak ada kendalanya, numpang sama leadernya, ngomong aja baik-baik. Karena semuanya suruh berangkat. Dalam rangka untuk apa? Pengampunan. Nah di sini bahkan disampaikan lagi, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Nah, tadi makanya harus ada infak ya. 150.000 dapat produk, dapat makan, dan jiwamu. Berarti jiwa itu raga ya. Jadi kita hanya harus infak juga, harus datang juga. Bukono maksudnya. Jadi bukan hanya sedekah doang Pak, jiwanya juga harus berangkat di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu ketahui Pak. Itu yang baik Pak. Saking kalau bahasa Allah tuh, kalau lu tahu itu yang terbaik buat diri lu. Kalau Warkota bilang buat diri lu berangkat. Punya duit nggak ada punya duit, berangkat. Lagi kurang sehat berangkat. Saya pernah Pak, waktu itu lagi meriang pisan Pak. Saya meriang lah, sampai sini sehat Pak. Alhamdulillah. Ini saya merasakan ini karena udah bersaksi ya. Di dasarnya SLC buat diri saya. Ya tadi Pak, di sini kita ya bukan sekedar 3 hari kumpul-kumpul, 3 hari kita di sini tidur, makan, bukan. Di sini tujuan kita pertama minta ampun Pak. Karena di sini kita sama-sama pendosa besar. Betul nggak? Saya apalagi Pak, saya banyak dosa. Saya selalu merasa banyak dosa. Dosa terhadap diri kita sendiri, dosa kepada orang lain. Apalagi kita berbisnisnya pasti ada aja nih mitra yang mungkin nggak terpuaskan dengan kita, ada yang sakit hati atau yang mungkin ada yang terjolimi. Masih wajar lah kalau kita merasa di kita merasa paling banyak berdosa. Jadi di sini teman-teman, siapa yang merasa dosanya paling sedikit angkat tangan? Dosanya paling sedikit, dosanya paling banyak angkat tangan? Ya saya juga sama Pak. Makanya saya selalu hadir di SLC. Selama 27 hari Pak, siapa yang menjamin tidak melakukan dosa? Siapa yang menjamin diri masing-masing nggak pernah melakukan dosa selama 27 hari? Kan kita 3 hari di sini nih.
Ya 27 hari di tempat masing-masing nih ibaratnya berbisnis lah macam-macam. Siapa yang menjamin selama 27 hari gak melakukan dosa? Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, Pak. Ya Allah, dia lagi dapat reward. Oh, kapan? Dia lagi dapat apa? Ambasador. Oh, kapan? Itu dosa bukan, Pak? Dosa itu harus dibersihin tuh. Nah, itu yang saya kenapa buat diri saya, Pak. Mudah-mudahan ini teman-teman buat menginspirasi nih. Ya tujuan SLC bukan sekedar datang pergi, bukan. Kita pahami manfaat SLC itu untuk diri kita. Ya, di penghujung tahun terakhir ini, Pak, 2023 ini sama-sama ayo kita beristighfar dan bermunajat kepada Allah. Kita datang ke tempat ini semata-mata pengen minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kalau bahasanya Allah sudah ridho, Pak. Kita kan mengharapnya ridhonya Allah nih, mengharap pertolongan Allah nih di tempat SLC nih. Kalau Allah sudah ridho, Pak, kira-kira ada satu kampung orang yang doain kita nggak bakalan sukses di PTB, bisa nggak? Kita tentu sukses. Gini maksudnya, jika Allah sudah ridho, Pak, ada satu kampung yang ngedoain kita supaya nggak bakalan sukses cuma di PTB, kira-kira kita tetap bisa sukses nggak, Pak? Bisa. Ada satu kecamatan, Pak, nggak rela kalau kita sukses di PTB, tapi Allah ridho, tetap sukses nggak, Pak? Sukses. Apalagi di bang 2 teman 3 teman yang nolak, Pak, itu tidak jadi masalah. Banyak keajaiban kalau bapak-bapak istiqomah di SLC yang tadinya tuh orang nggak di prospek kagak mau gabung, tahu-tahu kepo dia nanya-nanya. Atau Allah ganti, Pak, sama yang lain. Sini siapa yang ngerasakan, yang pernah merasakan keajaiban orang nggak pernah di prospek tahu datang sendiri minta gabung? Siapa yang menggerakkan hati mereka, Pak? Allah. Itu. Jadi Allah yang membolak-balikan hati. Udah kita pasrah aja di sini, Pak. Pasrah, minta mohon. Yang pertama adalah mohon ampun. Terus apa lagi? Ngaku salah, ngaku dosa. Udah kalau ngaku dosa, Pak, jangan sama teman. Berabe sama teman mah diaduin lagi sama orang lain, apalagi yang ngadunya mau nggak suka sama kita. Ya tambah dosa lagi aja. Udah ngakunya di sini baik dah. Nangisnya sini baik dah, ngaku dosanya di sini. Nangisnya nanti malam nih, malam terakhir ya, udah nangis jadi-jadinya. Di penghujung tahun, Pak. Semoga di akhir tahun ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan menyongsong tahun 2024 Allah membersihkan dosa-dosa kita dan menetapkan tahun 2024 untuk diri kita diberikan sukses berkah dunia akhirat. Ya. Bismillah ya, Pak ya. Nah, alhamdulillah itu yang saya lakukan hadirin selama berbulan-bulan, selama 4 tahun. Ini udah jalan tahun ke-5 saya di PTB. Allah memberikan rezeki itu kalau di total ya Masya Allah, Pak. Tadi saya cerita ya, buat motor aja kredit ya. Sekarang alhamdulillah Allah titipkan rezeki 9 unit new Ambassador atau 9 motor cash ya. Tapi nggak diambil motor semua. Ya bisa diambil uang kan saja ya. Makanya gabungnya jangan basic. Ya, kalau gabungnya priority 9 motor apa lagi? 9 motor saja. Terus alhamdulillah sudah 6 mobil Rio atau 6 cash atau 6 new Star Ambassador. Terus Pajero yang pertama kan saya ambil buat Pajeronya, Pajeronya ada. Nah Pajero yang kedua kemarin saya ambil untuk mengumrohkan 9 orang keluarga saya. Masya Allah, si Ade senang banget tuh dia. Ya mau umroh deh. Masya Allah, saya membawa 9 orang itu ibu saya karena bapak udah meninggal dan akhirnya saya badalin. Terus mertua saya laki perempuan, istri saya, anak saya 3, sama sebenarnya anak saya 4 karena kemarin hamil tua jadi saya nggak berangkatkan dan alhamdulillah baru 2 minggu yang lalu lahir, alhamdulillah dapat cucu perempuan pertama ya dan kakak, jadi totalnya 9 orang. Masya Allah. Togar orang diajak. Oh iya, singkat cerita Pak, si Togar nih sampai sekarang belum gabung. Ya, bagian ya, jadi nonton aja deh, nggak apa-apa. Ya temannya Sudin biarin. Rumah belum dapat. Alhamdulillah sebelum saya berangkat umroh ya, tepatnya di bulan September 2023 kemarin, saya dapat kualifikasi Luxury Ambassador itu bertepatan dengan SLC ya. SLC di bulan Agustus kemarin.
Jadi udah mau mendekati malam, besoknya mau ke SS, malamnya alhamdulillah tembus 3.000 pasang poin dapat luxury. Dan saya belikan rumah di Pamulang senilai 1 miliar. Takbir. Jadi kalau di total kalau nilainya sama bonus ya, sama yang ditransfer ke rekening saya, kalau dihitung sekitar 3,6 miliar. Alhamdulillah. Dari nol, dari minus wasilah istiqomah SLC, walaupun di sini kita jadi jamaah Pak, ya nanti 2 bulan 3 bulan jangan jadi jamaah biasa lagi Pak, libatkan diri Pak, hukum keterlibatan, ya bantu-bantu panitia kan jadi satgas, sekalipun nggak pakai pakaian satgas ya beres-beres apa namanya itu sendal. Dulu Pak yang saya lakukan Pak di awal-awal tuh dulu mah nggak ada istilah satgas ya, nggak ada seragam rompi kayak gitu. Yang saya lakukan Pak setiap SLC itu selama 3 hari saya gosek kamar mandi belakang Pak. Kamar mandi itu pakai sikat pakai porstek ya, pakai buat peluntur tembok-tembok itu noda-noda. Terus saya juga bantu bangunin yang lain. Udah dia itu terlibat Pak, terlibat dalam usaha ini insya Allah Pak. Dari situlah asbab pertolongan Allah nanti datang. Jadi jangan sekedar buat jadi peserta aja. Kalau sekali pertama kedua nggak apa-apa ya. Makanya di PT Besinya di SLC ini yang sudah 3 bulan ikut SLC minimal ikut ambil bagian Pak. Jadi satgas. Walaupun nggak pakai rompi, udah ambil bagian minimal untuk timnya masing-masing ngingetin nih. Apalagi pas saat program-program ini lagi pada ngopi, udah suruh masuk lagi. Itu minimal seperti itu Pak. Itu insya Allah akan menjadi asbab pertolongan Allah datang kepada kita. Ya, bantu-bantu makan tuh lagi rapi-rapi cuci piring. Dulu saya bantu cuci piring Pak. Pokoknya saya selalu terlibat dalam PTPE dalam SLC ini. Alhamdulillah di sini juga saya alhamdulillah diamanahin jadi MC terus gitu ya. Padahal kalau ada mah yang lain apa? Biar ada generasi. Besok nih Jusron apa? Jusriadi sih. Jusron. Saya Jusri Pak. Kalau perlu nih saya usul nih, besok nih MC-nya 2 kembar. Siap. 2 kembar ini jadi mimbar wala. Seru ya? Ya gitu teman-teman, kami di sini panitia bukan berarti menutup diri Pak. Silakan Pak. Kalau memang bapak-bapak punya kemampuan untuk public speaking, silakan Pak ambil bagian. Ya di sini kita nggak dibayar, tapi bayaran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Besok nih Mas Gunawan juga boleh Mas. Mas Gunawan TikToknya viral banget nih. Takbir. Ya semua teman-teman saya pengennya ada regenerasi, begitupun panitia. Kepengen Pak. Dan satu lagi Pak, pesan kami sebagai salah satu perwakilan panitia, kalau ada musyawarah ikut baik Pak, ikut. Nggak mesti harus panitia kok. Ikut baik Pak, minimal tahu. Apalagi baru pertama kali 2 hari kali datang ya. Oh begini ya. Syukur-syukur melibatkan diri Pak. Minimal baca taklim nih Pak. Minimal baca taklim. Nanti kalau udah terbiasa enak deh Pak. Nanti udah terbiasa enak. Karena sudah terbiasa gini Pak, nanti juga dapat riwayat nanti biasa. Ngocor aja. Siapa yang siap ambil bagian untuk bulan depan? Ya. Salah ya, siap ya. Siapa yang lihat bulan depan hadir kembali angkat tangan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah hadirin semua. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Ini saya bukan bayar jadinya nih, cuma testimoni ya. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini ya saya hanya sama seperti bapak-bapak yang saat ini datang. Saya yakin datangnya dalam bentuk banyak masalah. Betul nggak bapak-bapak? Datang membawa masalah. Ya kita sama-sama di sini menyelesaikan masalah hanya kepada Allah. Hanya menggantungkan masalah ini kepada Allah, dan hanya yakin dan meyakini Allah lah yang ngasih pertolongan yang sebenarnya. Ya, jadi jangan berharap kepada manusia. Kalau berharap sama manusia, kata-katanya maybe yes, maybe no. Artinya mungkin iya, mungkin enggak. Misalnya nih teman-teman lagi butuh duit nih, ya katakanlah 1 juta. Kalau minta tolong sama teman, jawabannya maybe yes, maybe no. Iya kalau lagi pegang duit, kalau kagak. Nah, mulai hari ini yang sudah pernah ikut SLC, setelah udah paham
hanya Allah yang menggantungkan pertolongan. Yang pertama kita calling siapa? Allah. Udah, datang dulu kepada Allah. Sekian mulai bukan hanya malam ini doang ya. Besok di rumah, hidupkan lagi di rumah. Udah, telepon sama Allah Pak. Ya, sinyalnya tanpa putus tuh kalau udah tahajud tuh. Udah, minta pertolongan apa? Perkara 1 rupiah Pak, dengan 1 triliun sekalipun bagi Allah mudah nggak? Ya. Nilainya sama nggak Pak? Sama. Bagi Allah ya, 1 rupiah dengan 1 triliun nilainya sama nggak? Sama. Ya udah mintanya sama Allah. Nanti jalan-jalannya nanti Allah berikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Makanya amalan surat Al-Imran 26-27 itu diamalin Pak. Oh saya dulu pertama kali dapat amalan dari Pak Haji Febrian. Ya, kita baca ya sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab. Itu saya amalkan setiap melangkah kemana saja Pak. Lagi naik motor, dulu masih naik motor ya Pak. Udah, daripada dengerin yang macam-macam ya, udah dalam hati aja Pak. Doakan itu kapan saja, di mana saja tanpa batas Pak. Nanti alhamdulillah pertolongan itu datang benar-benar. Allah itu di ayat itu kan artinya Pak, Allah itu berhak meninggikan derajat kepada Allah yang kehendaki. Siapa saja Pak. La yahis apa itu tanpa hisab. Siapa saja Pak. Ya mudah-mudahan yang hadir ruangan ini semuanya Allah tolong tanpa hisab. Ya, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya Pak. Ya, di dalam pengamalan itu Pak. Dan kalau perlu ya kalau saya nih Pak, saya amalkan pada saat sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi setelah sholat Al-Fatihah bacanya itu. Boleh Pak diamalkan. Nah satu lagi Pak, amalan yang sempat saya rutinkan Pak, yang Pak Haji Febrian sering sampaikan tuh amalan motong ayam. Kalau saya kan belum sanggup potong kambing ya. Waktu itu saya motong ayam Pak setiap hari Jumat. Saya potong sendiri dan dagingnya itu Pak saya olah. Saat itu saya nyuruh emak saya dibagi-bagi tetangga. Itu Pak, itu amalan yang Pak Haji Febrian lakukan. Cuma kan saya bilang nggak sanggup kalau kambing mah. Tiap minggu 2, paling kecilnya 3, paling banyak apa sekitarnya 5. Seringnya 5 ekor. Ya kalau kali 40.000 berarti 200.000 ya Pak. Ya ditambah olah-olah bumbu 250.000. Dia ngomong setiap hari Pak. Nah tiap hari Jumat boleh. Kalau sekarang saya rubah Pak. Saya setiap nasi Jumat larinya. Saya titip ke masjid, tetap angkanya 200.000 tapi jadiin 10 bungkus nasi. Setiap masjid yang saya singgahi atau yang biasa saya titipkan uang namanya buat nasi Jumat. Nasi Jumat berkah itu namanya. Silakan Pak, itu boleh diamalkan. Salah satu untuk amalan harian mingguan. Dan satu lagi nih, boleh nih teman-teman amalkan. Ini amalan saya Pak. Ya, setiap ke kamar mandi umum, WC umum di rest area maupun di mana gitu yang umum ya, itu kan suka ada penjaganya ya. Kasih Pak sedekah. Kalau minimal yang biru lah, minimal yang biru Pak. Kenapa Pak? Saya kalau saya ya filosofinya dia kan bersihin kotoran orang ya. Ya kita berharap dan mudah-mudahan dari wasilah ini dia membersihkan kotoran kita, rezeki kita. Ya itu boleh teman-teman amalkan. Ya ini saya juga ngikutin guru saya. Seperti itu ngajarinnya. Pernah saya titipkan uang 200.000, tolong kasihin ke pembersih WC yang umum. Syukur-syukur yang WC-nya kotor banget Pak, yang di pasar tuh. Kalau di rest area kan bersih ya. Tapi yang di pasar tuh yang jorok tuh Pak, itu yang semakin jorok situ ada tukang itunya itu makin berabel. Bilang aja nih dari hamba Allah gitu aja. Atau mohon doa aja semoga dia dimudahkan segala rezekinya. Dalam hati Pak, tapi niatkan untuk Bapak. Ya, bismillah ya, insyaallah. Alhamdulillah itu saja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya ada salah yang datangnya dari saya.
baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir SLC tahun ini di SLC terakhir ini, semoga tahun inilah tahun selesai dan terakhir kemelaratan kita. Dan tahun kemiskinan kita udah cukup tahun ini. Ya, udah. Kalaupun kita masih suka berbuat maksiat, udah tahun ini udah taubat Pak. Kita sama-sama taubat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari Pak kita berdoa sama-sama. Semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa inabah wa istiqamah ala sariyatil ghurra wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muslim wal qulub surif qulubana ala taatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dikurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Al-Mulk, ya siap-siap Al-Quran. Kita baca Al-Mulk menjelang istirahat. Sama-sama kita membaca surat Al-Mulk.